Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian subuh Yayasan Pendidikan As-Salam, Jalan Merpati nomor 4 Sampang. Hari ini Kamis 2 Oktober 2025. Tema pada pagi hari ini adalah menahan amarah untuk menggapai ridha Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam kehidupan sehari-hari kita dipastikan akan berinteraksi dengan orang lain. Minimal kita berinteraksi dengan keluarga, anak, istri, kemudian ditambah lagi dengan tetangga, ditambah lagi teman di kantor. Mungkin interaksi itu kepada hal-hal yang lebih luas lagi, karena teman kita sangat banyak. Namun demikian Bapak Ibu, di dalam interaksi itu kita tidak selalu ada kecocokan dan kesesuaian, karena kita berbeda latar belakang, perasaan maupun kehendak. Namun demikian yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita melakukan interaksi atau hubungan dengan orang lain, hendaknya hubungan atau perkawanan itu atau persahabatan itu mengandung nilai atau makna yang sangat mendalam. Di dalamnya ada ketenangan, kedamaian, kesejukan, membuat orang lain itu merasa senang dengan kehadiran kita atau sebaliknya. Bukan malah ketika kita melakukan persahabatan, pertemanan, justru menimbulkan masalah, bahkan perselisihan. Ini yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita itu salah satu cara ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita harus pandai-pandai menahan atau mengendalikan diri kita, terutama dalam hal kita menahan amarah. Menahan amarah ini sebetulnya suatu perbuatan yang sangat terpuji, ya. Kita mengendalikan diri, ya, dan emosi kemarahan yang timbul dalam diri kita, ya. Dan kita ketahui bahwa sebetulnya kalau kita mampu mengendalikan diri itu sebetulnya bukan suatu kelemahan, tapi sebuah kekuatan, ya. Sebuah kekuatan, dan itu merupakan akhlak mulia atau jati diri dari kita, ya. Jati diri, kematangan diri kita, ya. Kemudian jiwa kita itu mengendalikan diri kita, ya. Jiwa kita mengendalikan hawa nafsu kita, diri kita mengendalikan pikir kita, kemudian sodernya itu stabil, ya. Jadi betul-betul dilapangkan, ya, sehingga jalannya jiwa di dalam berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala itu menjadi lancar. Sehingga apabila itu yang terjadi, maka dapat dipastikan orang itu adalah orang yang pandai mengelola dan mengendalikan kemarahannya. Dia selalu dapat menyesuaikan dalam lingkungan apapun. Dia selalu mengendalikan diri. Nah, inilah yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila kita berkomunikasi dengan orang lain, maka akan selalu memberikan dampak positif yang luar biasa. Kadang-kadang dengan kehadiran kita maka akan menyenangkan suasana. Bahkan kehadiran kita itu kadang-kadang sangat diharapkan. Karena apa? Karena kita bisa pandai mengatur keadaan,
menyejukkan, menyenangkan, memberikan kedamaian. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita lihat bersama surat Ali Imran, surat 3 ayat 134. Di situ Allah sebetulnya sudah memberikan semacam semangat, ya, semangat agar kita itu adalah termasuk orang-orang yang pandai menjaga amarahnya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal kadimina la ghaidah, dan orang-orang yang menahan amarahnya hingga tidak melampiaskan kemarahannya, walaupun sebetulnya dia punya kemampuan untuk itu, ya, untuk marah misalkan. Wal afina 'anil nas, dan memaafkan kesalahan orang lain, kesalahan manusia, terutama orang yang menyakiti kita, orang yang menganiaya kita, ya. Kita maafkan, ya. Kita maafkan, ya. Dan tanpa membalas kita mampu menahannya untuk tidak membalas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu menyukai orang-orang yang seperti ini, ya, menahan amarah, kemudian memaafkan kesalahan orang lain. Allah suka orang-orang yang seperti ini. Artinya apa? Orang-orang yang berbuat kebajikan, yaitu dengan memberi maaf, ya, dan menahan amarahnya atau perbuatan yang lainnya. Bapak Ibu yang saya hormati, kenapa kita ini menahan amarah dalam konteks untuk berkomunikasi dengan orang lain? Apa pentingnya? Apa perlunya? Yang pertama adalah untuk mengendalikan emosi. Sebab orang itu kalau sudah emosi, maka sebetulnya jiwanya itu dikendalikan oleh hawa nafsunya, sehingga pada saat itu terhambat komunikasi dengan Allah. Nah, kalau sudah dikendalikan oleh oleh hawa nafsunya, maka di situ orang tidak terkendali dan sulit untuk mencari kebenaran. Pasti dia itu akan misalkan menyalahkan orang lain, istilahnya emosinya kepada orang lain tuh menggebu-gebu, ya. Padahal orang lain belum tentu salah pada diri kita. Kemudian yang kedua, mencerminkan kekuatan, bahwa orang yang kuat itu bukan karena ototnya besar, ya. Kemudian tenaganya juga luar biasa, bukan itu. Jadi kata Nabi di dalam sebuah hadis Bukhari Muslim, ya. Jadi orang yang kuat itu sebenarnya adalah orang yang mampu menahan amarahnya. Jadi bukan orang yang karena badannya kekar, kemudian tenaganya kuat, ketika berkelahi dengan orang lain kalah. Tidak seperti itu. Tapi orang yang kuat itu, kata Nabi, orang yang mampu menahan amarah. Bapak Ibu yang saya hormati, yang ketiga adalah dengan menahan amarah sebetulnya kita mengharapkan kehadiran Allah. Kita kepingin mendapatkan rahmat Allah. Kita mengharapkan Allah itu sayang kepada kita. Dengan jalan kita itu menahan amarah. Karena ketika menahan amarah kan sebetulnya jiwa yang mengendalikan hawa nafsu. Ketika jiwa mengendalikan hawa nafsu itu, jiwa selalu berkomunikasi dengan Allah. Dan ketika posisi kita seharusnya marah, tapi karena kita menahan diri, kemudian jiwa yang bekerja maksimal, maka disitulah keputusan-keputusan yang kita ambil itu selalu di jalan Allah. Artinya selalu di jalan yang lurus dan mempunyai nilai kebenaran. Disitulah kita itu akan mendapatkan pahala dari Allah, karena menjaga hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu wa taala.
Nabi juga ini bersabda ini ya dalam sebuah hadis riwayat Abu Daud, barang siapa yang menahan kemarahannya padahal dia mampu untuk melampiaskannya, ya, maka Allah akan memanggilnya atau membanggakannya pada hari kiamat di hadapan semua manusia, sampai Allah membiarkannya memilih bidadari bermata jeli yang disukai. Luar biasa ya. Jadi nanti di akhirat, di hari kiamat, orang-orang yang mampu menahan amarahnya ini ya, padahal dia itu mampu untuk membalasnya, padahal dia itu sebetulnya sakit hati. Sebetulnya kita itu sedih. Sebetulnya kita itu terdolimi. Ya. Di mana bisa jadi kita itu tersakitinya berulang kali. Ya. Ada orang jahat sama kita itu berulang kali. Ada orang memfitnah kepada kita itu berulang kali. Walaupun kita sudah membalas dengan kebaikan, tapi bisa jadi kejadian ini berulang kali. Tapi misalkan kita itu mampu karena saking takutnya kepada Allah, saking takutnya hubungan kita putus dengan Allah, kita lebih memilih menahan amarah, bukannya tidak mampu untuk membalas ya. Maka orang-orang yang seperti ini oleh Allah itu yang dibanggakan di hadapan manusia nantinya di akhir. Kemudian orang itu ya dibiarkan oleh Allah untuk memilih bidadari yang cantik di surga. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian yang berikutnya, yang keempat, mengapa kita harus menahan amarah? Ini dalam rangka kita menjaga keharmonisan. Sebab kalau kita marah kepada orang lain atau ada orang lain marah pada kita, lalu salah satunya membalas, maka akan timbul semacam ketegangan ya, kekakuan dalam kehidupannya. Kemudian kita itu yang semulanya berteman baik, maka pasti akan menjaga jarak. Atau ketika ada orang lain marah-marah sama kita, maka kita akan berusaha untuk menjauhi. Dan maka secara otomatis kalau itu yang terjadi, maka akan mengalami teman kita itu akan semakin menjauh. Dan juga perlu diketahui Bapak Ibu bahwa marah itu termasuk penyakitnya sodar. Artinya sodar itu memang tempat penampungan atau wadah di mana di situ berkumpulnya sifat-sifat buruk yang Allah berikan wadah di situ. Tetapi tugas kita adalah melapangkan agar tidak menyebabkan kita hilang petunjuk dari Allah, atau kita tidak bisa berkomunikasi dengan. Salah satunya adalah sifat marah kita. Jadi kalau kita mampu menahan amarah, itu berarti kita sudah mampu melapangkan dada atau saudara kita, sehingga kita akan mendapatkan petunjuk dari Allah. Saya ulang lagi, kemarin ada surat Al-Hijr ayat 47, surat 15 ayat 47. Di situ Allah memberikan peringatan kepada kita. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghilli, dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang berada di dalam saudara mereka. Ikhwanan, sedangkan mereka merasa bersaudara, ala sudurim mutaqabilin, dan duduk berhadapan-hadapan di atas dipan-dipan. Jadi ketika misalkan kita ya menahan amarah, kemudian orang lain menahan amarah, jiwanya untuk Allah, kita jiwanya untuk Allah, orang lain jiwanya untuk Allah, sama-sama menahan amarah, maka kata Allah akan dicabut rasa dendam orang itu, dan orang itu akan cair lagi hubungan persahabatan. Dilanjutkan surat 48 ayat surat Al-Hijr ayat 48, la yamassuhum fiha nasabun, mereka tidak merasa lelah di dalamnya. Ketika situasi itu sudah cair, maka
komunikasi itu menjadi enak, menjadi lancar, penuh dengan canda, penuh dengan tawa, penuh dengan kegembiraan, kedamaian, ketenangan. Nah, ini yang diharapkan oleh Allah. Dan oleh sebab itu tugas kita adalah bagaimana kita menahan amarah dengan melapangkan saudara kita, kemudian kita maksimalkan kerja daripada jiwa kita dengan banyak berzikir kepada Allah, dengan banyak mengingat kepada Allah. Mudah-mudahan ini menjadi renungan bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.